Ayahku membohongiku. Katanya kalau masuk istana bisa makan kaki babi besar sepuasnya. Ternyata kedudukanku terlalu rendah, bahkan makan daging saja tidak bisa. Karena itu, aku bertekad untuk menjadi selir kesayangan. Aku adalah anak bungsu di keluarga. Saat perintah pemilihan selir tiba, kakak-kakakku menangis sampai mata mereka merah. Hanya aku yang makan dengan gembira sambil memeluk mangkuk nasiku. Ayah melirikku, "Ninger, apa kamu mau masuk istana?" Aku terus saja makan tanpa mengangkat kepala. Aku asal menjawab, "Tidak mau." Kakak sulung membujukku sambil terisak-isak. Di istana ada perhiasan emas dan perak yang tidak akan ada habisnya. Kakak keduaku berkata sambil menggigit sapu tangannya. Di istana ada banyak kakak-kakak cantik. Mereka bisa bermain denganku. Aku tidak memedulikan mereka semua. Sampai ayah menendangku dan berkata kalau di istana ada kaki babi besar yang tak akan habis kumakan. Jadi, dengan gembira aku pun membereskan barang-barangku. Keesokan harinya, aku dibawa masuk ke istana. Hal pertama yang kulakukan setibanya di istana adalah menyuruh dapur istana membuatkan kaki babi masak kecap untukku. Tapi, Chun Tao memberitahuku, "Nona, kedudukan Anda terlalu rendah. Anda tidak boleh makan kaki babi besar." Aku cemberut. Aku bertanya lagi penuh harap, "Kalau begitu udang furong?" Chun Tao menggelengkan kepalanya lagi. "Bagaimana dengan bebek panggang?" Aku menyebutkan belasan nama masakan berturut-turut. Jawaban yang kuterima selalu penolakan. Kali ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ayahku sudah setua itu. Kenapa masih membohongi anak kecil? Melihat keadaanku, Chun Tao buru-buru menyuapkan sepotong kue manis ke mulutku. Rengekanku pun berhenti. Aku lalu mengulurkan tangan mungilku yang putih ke arah Chun Tao. Mataku yang basah menatapnya, meminta lagi. Akhirnya, Chun Tao memberikan semua kue manis yang dia punya padaku. Aku pun mulai makan dengan riang gembira. Melihat itu, Chun Tao menghela napas lega. Tuan besar mengirim Nona ke istana karena tidak ada pilihan lain. Sifat Nona begitu polos dan baik hati. Selama tidak berebut atau bersaing, kita pasti bisa hidup dengan tenang di istana ini. Aku mengerutkan kening sambil menggigit sumpitku. Kutatap sayur mayur di hadapanku yang memenuhi lebih dari separuh meja. Tiba-tiba, aku membanting sumpit ke atas meja. Aku berdiri dengan semangat yang membara. Sambil menunjuk ke langit, aku bersumpah, aku ingin menjadi selir kesayangan. Nona, ucapan seperti itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Aku hanya mengangguk asal-asalan. Kuambil sumpitku dan mulai makan dengan lahap. Sambil makan, aku terus mengumpat ayah sebagai pembohong besar. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku berbaring di tempat tidur dengan puas sambil menepuk-nepuk perutku. Tiba-tiba aku teringat, sebelum aku berangkat, ibuku memegang tanganku sambil menangis terseduh-seduh. Beliau berpesan berulang kali, kalau sudah masuk istana, aku harus sering menulis surat untuk keluarga. Maka, aku pun melompat dari tempat tidur, mengeluarkan kertas dan kuas, lalu berpikir sejenak. Aku mulai menulis, "Salam untuk ayahanda dan ibunda. Ananda di istana baik-baik saja. Hanya saja, makanannya sedikit kurang enak. Tapi ibunda jangan khawatir. Ananda pasti akan rajin berjuang untuk mendapatkan perhatian, agar bisa segera makan kaki babi yang besar." Setelah selesai menulis surat, aku memberikannya kepada Chun Tao dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Chun Tao membangunkanku dan membantuku bersiap-siap. Aku menatap langit yang baru saja terang. Aku merengek padanya, bertanya apakah aku boleh tidur sebentar lagi. Chun Tao menghela napas pasrah dan akhirnya setuju. Akhirnya, aku bermalas-malasan sampai matahari sudah tinggi baru bangun. Untungnya, Kaisar saat ini belum mengangkat seorang permaisuri. Jadi, aku tidak perlu bangun setiap pagi untuk memberikan salam hormat. Kalau saja Kaisar tidak mengangkat permaisuri seumur hidupnya, pasti akan menyenangkan sekali. Setelah makan siang, niatku untuk merebut perhatiannya menjadi semakin kuat. Aku menarik Chun Tao untuk berjalan-jalan di luar. Di dalam buku-buku cerita, kisahnya selalu seperti ini. Seorang selir yang baru saja masuk istana tidak sengaja bertemu dengan Kaisar di taman kerajaan. Kaisar pun jatuh cinta padanya pada pandangan pertama.
Mereka berdua pun dengan cepat saling jatuh cinta. Karena itu, aku berjalan-jalan dengan sangat bersemangat. Chun Tao melihatku begitu antusias. Dia jadi tidak tega merusak semangatku. Dia hanya bisa mengikutiku dari dekat, menjagaku agar tidak membuat masalah. Tapi, belum sempat aku membuat masalah. Masalah sudah lebih dulu menghampiriku. Di dekat paviliun yang tak jauh dari sana, seorang wanita bergaun merah muda berlutut di tanah dengan rambut berantakan. Di depannya berdiri seorang wanita yang terlihat seperti selir. Dilihat dari pakaiannya, pangkatnya pasti tinggi. Apa ini yang dinamakan drama istana yang legendaris itu? Aku sangat bersemangat dan menarik Chun Tao untuk melihatnya. Tapi Chun Tao sama sekali tidak mau bergerak. Dia mati-matian menggelengkan kepalanya padaku. Aku hanya bisa mengalah dan bersembunyi bersamanya, mengamati dari kejauhan. Awalnya Chun Tao tidak berani melihat. Tapi kemudian rasa penasarannya membuatnya mengintip. Kulihat wanita yang tampak seperti selir itu menginjak punggung wanita bergaun merah muda. Itu. Kalau aku melihatmu berpakaian mencolok seperti ini lagi, berkeliaran di Taman Kekaisaran, aku akan melucuti pakaianmu ini dan mengirimmu ke Departemen Hukuman. Sekarang, cepat enyah dari hadapanku. Wanita itu menjawab dengan gemetar. Lalu bangun dengan susah payah dan lari tunggang langgang. Dalam hati aku berpikir, gawat. Aku pun bergegas bertanya pada Chun Tao. Apa pakaian yang kukenakan hari ini terlalu mencolok? Chun Tao menatapku dan menggelengkan kepalanya pasrah. Aku diam-diam menghela napas lega. Tapi, napas legaku belum juga habis. Terdengar suara lantang wanita itu dari atasku. Kamu dari istana mana? Gawat, aku ketahuan. Aku mengangkat kepala dengan wajah memelas. Dan berhadapan langsung dengan wajah yang cantik dan menawan. Bagaikan sinar mentari di musim semi. Terlihat anggun dan berwibawa. Melihat ekspresi konyolku, wanita itu tertawa. Kau juga seorang selir. Mendengar itu, aku langsung kesal. Ayahku mengirimku ke istana untuk menjadi selir kesayangan. Kakak, kau tidak boleh memukulku. Hahaha. Menjadi selir kesayangan, cita-cita yang bagus sekali. Wah, sepertinya dia memujiku. Sudut bibirku tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Aku melirik Chun Tao dengan sangat bangga. Chun Tao hanya bisa menepuk dahinya dengan pasrah. Aku mengerjapkan mata dengan bingung. Kakak, apakah kakak juga selir kaisar? Aku ini selir mulia. Saat ini, posisi permaisuri sedang kosong. Di seluruh harem ini, pangkatkulah yang paling tinggi. Aku langsung menatapnya dengan penuh kekaguman. Lalu aku bertanya padanya dengan suara pelan. Apakah setiap makan bisa menyantap paha babi rebus? Sang selir mulia sepertinya terkejut olehku. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar kembali. Dia menunjukku dan bertanya dengan suara bergetar. Kamu masuk ke istana hanya demi paha babi rebus. Wajahku berkerut, tampak bimbang sejenak. Lalu aku menambahkan dengan suara pelan, juga ikan gurami asam manis. Daging babi dongpo, kue kering bergamot, dan bakso 4 rasa. Sang selir mulia memang hebat. Dia cepat pulih dari keterkejutannya. Lalu dengan sangat murah hati dia melambaikan tangan, ikut denganku. Aku jamin kamu bisa makan daging setiap saat. Aku melompat kegirangan. Dan dengan akrab memeluk lengan selir mulia. Selir mulia mencoba melepaskannya beberapa kali tapi tidak berhasil. Akhirnya, dia membiarkanku saja. Tempat tinggal selir mulia jauh lebih besar dari tempat tinggalku. Dekorasinya juga jauh lebih mewah dan megah. Tak lama kemudian, semua hidangan yang kusebutkan tadi sudah tersaji di atas meja. Mataku sampai berbinar-binar saat makan. Sang selir mulia menatapku dengan mulut ternganga. Sedangkan Chun Tao, dia sudah pasrah. Saat aku menambah nasi untuk ketiga kalinya, sang selir mulia bertanya dengan hati-hati. Apakah mereka tidak memberimu makan di istana? Aku mengerucutkan bibir sambil berpikir sejenak. Aku mengangguk, makannya tidak terlalu enak. Mendengar itu, tatapannya padaku menjadi lebih lembut. Anak baik, makanlah yang banyak. Kalau kurang, suruh mereka memasak lagi. Aku mengangguk senang. Terima kasih, kakak selir mulia. Kakak baik sekali.
Mendengar itu, sorot matanya tampak sedih sejenak. Kamu orang pertama yang mengatakan aku ini orang baik. Aku makan sampai pipiku menggembung. Kakak Selir adalah yang terbaik di seluruh dunia. Senyum tipis tersungging di bibir Selir Agung yang kemerahan. Tapi tak lama kemudian, dia tidak bisa tersenyum lagi. Karena selama 3 bulan berikutnya, aku datang setiap hari tanpa pernah absen. Pagi-pagi sekali saat fajar, aku sudah bangun untuk sarapan. Xiaolong bau kepiting dari dapur pribadi Selir Agung. Rasanya begitu lezat sampai lidahku terasa mau copot. Setelah sarapan, aku akan merengek pada Selir Agung untuk bermain kartu bersama. Setelah makan siang, Selir Agung ingin tidur siang sebentar. Aku langsung menyeretnya turun dari dipan. Dan dengan semangat mengeluarkan papan Go. Karena aku sadar setiap kali kami bermain Go, dapur pribadinya akan menyiapkan teh dan camilan. Kue almond renyah yang baru matang disajikan dengan teh mentega. Sungguh perpaduan yang sempurna. Aku baru pergi dengan berat hati setelah makan malam. Setelah beberapa bulan, berat badanku naik drastis. Sedangkan Selir Agung justru kurus drastis. Akhirnya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dengan terpaksa, dia mengemasku dan menyerahkanku pada Kaisar. 3 bulan setelah masuk istana, aku akhirnya bertemu dengan Kaisar untuk pertama kalinya. Penampilannya tidak seperti yang ada di buku-buku cerita. Bukan sosok agung yang sudah tua dan berjenggot. Sebaliknya, dia sangat muda. Selir Agung mendorongku ke hadapan Kaisar. Dengan sangat antusias dia berkata, ini adalah gadis baru yang masuk istana, yang mulia. Dia bahkan belum diberi gelar. Kaisar sepertinya sudah melupakanku. Setelah menatapku cukup lama, barulah dia teringat, kamu adalah dari keluarga Menteri Muda Zhao. Mendengar itu, wajahku langsung berkerut. Dengan muram aku menjawab, hamba Jiang Ning. Ayah hamba adalah jenderal peringkat kelima, Jiang Zhenghai. Kaisar pun akhirnya baru sadar. Melihat reaksinya, aku merasa sangat sedih. Padahal ayah bilang, dia sangat dihormati di hadapan Kaisar. Ternyata, Kaisar sama sekali tidak mengingatnya. Ayah bahkan sampai mengirim putrinya ke istana. Hanya untuk menghiburku. Atas desakan Selir Agung, Kaisar memberiku 1 set perhiasan kepala. Aku bahkan diberi gelar Rongpin. Setelah Kaisar selesai mengumumkan titahnya, aku dan Permaisuri Guifei kembali menatap Kaisar dengan penuh harap. Yang mulia, apakah masih ada lagi? Kaisar sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Beliau bertanya dengan gugup apalagi yang kami inginkan. Permaisuri Guifei baru saja akan membuka mulut. Tapi tiba-tiba teringat bahwa dia harus menjaga sikapnya yang anggun dan berwibawa. Lalu, dia mencubit lenganku. Memberi isyarat agar aku meminta sesuatu lagi selagi Kaisar ada di sini. Aku dengan gembira mengangkat wajah dan memberi isyarat koki pada Kaisar. Hamba menginginkan koki paling mahir memasak di istana. Permaisuri Guifei mengangguk puas. Kaisar sekarang malah lebih tercengang. Beliau mungkin tidak menyangka akan ada orang yang begitu bersemangat meminta hadiah. Dan bahkan menentukan sendiri hadiah apa yang diinginkan. Tapi, bagaimanapun juga, Kaisar tetaplah Kaisar. Beliau dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Lalu, tatapan matanya menilaiku. Menurut aturan istana, hanya Selir peringkat 3 ke atas yang bisa mendapatkan koki kekaisaran. Sambil berkata begitu, kilatan jenaka tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Tetapi, kalau kamu berusaha keras, bukan berarti tidak ada kesempatan. Mendengar itu, mataku langsung dipenuhi semangat juang. Permaisuri Guifei melirik Kaisar. Lalu melirikku. Akhirnya, dia menepuk dahinya dengan pasrah. Sambil menghela napas, dia berkata, Yang mulia, sudahlah jangan menggoda Aning lagi. Mendengar itu, Kaisar tertawa terbahak-bahak. Hanya aku yang ditinggal kebingungan menatap mereka berdua. Setelah itu, Kaisar seolah-olah telah menemukan hiburan baru. Beliau jadi sering datang ke istana Permaisuri Guifei. Kadang-kadang, beliau juga akan menggodaku. Setiap kali datang, Kaisar selalu membawakanku kue-kue yang lezat. Akan tetapi, saat malam tiba, mereka akan mengusirku keluar. Aku tidak boleh tinggal untuk makan malam, meskipun belum kenyang. Suatu hari,
Aku tidak tahan lagi dan diam-diam menyelinap kembali. Tetapi, dayang pribadi permaisuri, Jingrong, mati-matian tidak mengizinkanku masuk. Aku hanya bisa duduk dengan kesal di anak tangga dan menolak untuk pergi. Kaisar pasti sedang makan enak di belakangku bersama kakak Gui Fei. Mereka tidak mau mengajakku hanya karena pangkatku rendah. Keinginanku untuk menjadi selir kesayangan pun menjadi semakin kuat. Sambil berpikir seperti itu, aku malah tertidur. Keesokan harinya, Kaisar keluar dengan wajah puas. Ternyata, beliau melihatku duduk di anak tangga. Beliau sangat terkejut. Aku menatapnya dengan tatapan sedih. Aku berlari sambil menangis untuk bermanja-manja dengan selir agung. Setelah selir agung tahu, beliau tertawa terbahak-bahak. Jari-jarinya yang indah dan mulus mengetuk kepalaku. Kenapa di istana ini bisa ada amingku ini? Orang yang begitu menarik. Hari-hariku di harem istana sangat menyenangkan. Meskipun pangkatku tidak cukup tinggi untuk punya dapur pribadi. Tapi aku punya selir agung sebagai pendukungku. Hari itu, selir agung menyuruhku keluar karena beliau mau tidur siang. Aku hanya bisa berjalan-jalan sendirian di taman kerajaan untuk mencerna makanan. Di depan, aku bertemu dengan seorang pria cantik. Pria cantik itu mengenakan gaun berwarna kuning angsa. Berdiri dengan anggun. Seperti bunga osmanthus di bulan September. Saat mendekat, bahkan tubuhnya pun beraroma osmanthus. Aku pun berpikir, wah, ternyata sudah musimnya makan kue osmanthus. Siapa sangka, pria cantik itu menatapku. Tapi dengan ekspresi penuh penghinaan. Dia sengaja berbicara dengan suara yang bisa kudengar. Berkata kepada dayang di sebelahnya. Beberapa orang itu ya, memang terlahir untuk menjadi penjilat. Mengira kalau sudah berhasil menempel pada selir agung. Sudah bisa hidup tenang tanpa rasa khawatir. Tidak sadar kalau selir agung kita sangat disukai oleh kaisar. Mana mungkin beliau akan peduli pada seorang selir rendahan. Yang tidak penting di matanya. Paling-paling hanya untuk mainan di waktu luang. Dianggap sebagai hiburan saja. Aku merasa ada yang tidak beres saat mendengarnya. Ada yang mau merebut kakak selir agung dariku. Jadi, aku berjalan menghampirinya dengan hati-hati. Lalu mencolek lengan pria cantik itu. Kakak cantik, kamu sedang membicarakan siapa? Pria cantik itu terkejut melihatku. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan datang menghampirinya. Bibir merahnya menyunggingkan senyum sinis. Orang yang jauh di cakrawala. Ternyata ada di depan mata. Aku mengerutkan kening dan melihatnya. Cuntao. Cuntao buru-buru menggelengkan kepala. Di sini tidak ada orang lain. Memikirkan hal ini. Aku langsung menatap orang cantik itu dengan waspada. Parasnya memang rupawan. Tapi dia berani-beraninya mencoba menggoda kakak selir muliaku. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Orang cantik itu sedikit bingung melihat tatapanku. Dia mengerutkan keningnya dengan heran dan curiga. Tatapan macam apa itu? Aku tahu. Kau tahu apa? Kau mengandalkan paras rupawanmu. Kau ingin merebut kakak selir mulia dariku. Orang cantik itu menatapku dengan tercengang. Sepertinya dia tidak mengerti. Dia menunjuk dirinya sendiri. Lalu bertanya padaku, kau tahu siapa aku ini? Aku tetap menatapnya dengan waspada. Tapi di dalam hati, aku sangat panik. Dia akan menggunakan statusnya untuk menindasku. HMPH, aku ini kan cuma bandit kecil. Tanpa kekuasaan dan pengaruh, bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Keinginanku untuk memperebutkan kasih sayang pun jadi semakin kuat. Baru kemudian aku tahu. Peringkat wanita menawan ini hanya setingkat di bawah selir mulia. Dia adalah selir Su. Salah satu dari 4 selir utama. Aku memandangi alisnya yang seperti daun willow dan bibirnya yang mungil bak buah ceri. Wajahnya yang kecil dan pinggangnya yang ramping bak ranting willow. Benar-benar seorang wanita cantik yang menggoda. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat bijaksana, lembut, dan berbudi luhur. Pangkat selir ini pasti dibeli dengan uang, kan? Aku diam-diam menjelek-jelekkan selir Su di depan selir mulia. Aku bilang wataknya galak dan tidak lembut. Dan juga tidak suka makan siku babi. Akibatnya, gosip itu terus menyebar di istana. Hingga berubah menjadi yang mulia selir Su kakinya bau. Tidak suka mandi. Dan suka makan bawang daun dibungkus bawang putih. Benar-benar konyol.
Konyolnya sudah keterlaluan. Jadi, saat Yang Mulia Selir Su datang mencariku dengan murka, aku langsung lari terbirit-birit. Lari masuk ke dalam kamar kakak Selir Mulia. Bersembunyi di belakangnya, aku mengintip keluar. Melihat Selir Su yang sedang berkacak pinggang. Menerobos masuk dengan marah. Kau benar-benar hebat, ya. Menghasut anak bodoh ini. Untuk mencoreng nama baikku. Sebaliknya, Kak Guifei malah tersenyum. Dia menatap Selir Su sekilas dengan tatapan meremehkan. Aku terkejut dan langsung melompat untuk menutupi mata Kak Guifei. Kak Guifei hanya boleh melihat Aning. Mendengar itu, tubuh Selir Su langsung menegang. Jari-jarinya yang dicat merah bergetar. Sambil menunjuk ke arahku, kau. Kak Guifei tertawa dan menepuk tangannya. Itu cuma candaan anak kecil. Masa kau yang gegabah ini malah menganggapnya serius? Selir Su mendengus dingin dan memalingkan wajah. Tapi telinganya diam-diam memerah. Saat makan siang tiba, Selir Su masih belum mau pergi. Aku meliriknya diam-diam. Alisnya yang lentik terangkat, lihat apa? Apa ada tulisan di wajahku? Meskipun dia sangat galak. Ini menyangkut apakah aku bisa menikmati seluruh paha babi seorang diri. Oh, bukan. Maksudku memonopoli Kak Guifei. Aku pun memberanikan diri dan bertanya dengan suara pelan, Yang Mulia. Anda belum mau pergi. Apa Anda mau numpang makan? Selir Su belum sempat bicara, Kak Guifei sudah tertawa lebih dulu. Dia menyentuh kepalaku dan berkata, sudahlah. Kalian berdua tinggallah, kita makan bersama. Aku sangat menyukai Kak Guifei. Dia sama sekali tidak sombong dan angkuh seperti yang dikatakan para pelayan. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat santai dan bebas. Menu makan siang hari ini adalah ikan kerapu tupai favoritku. Biasanya, Kak Guifei tidak suka makanan berminyak seperti ini. Jadi, seharusnya aku bisa menikmati seluruh ikan itu sendirian. Tapi hari ini ada Selir Su. Aku menatap Selir Su, lalu menatap ikan itu. Akhirnya, seolah-olah telah mengambil keputusan besar. Aku mengambil sepotong besar daging ikan dan meletakkannya di mangkuk Selir Su. Selir Su menatapku dengan kaget. Lalu melihatku dengan cepat mengambil seluruh piring ikan mandarin bentuk tupai. Dan melindunginya di hadapanku. Bagaikan seekor anak kucing yang melindungi makanannya. Selir Su menahan pelipisnya yang berdenyut-denyut. Aku tidak akan merebutnya darimu. Setelah kejadian ini, hubungan Selir Su dan Selir Agung justru membaik. Kemudian, aku mendengar dari Jingrong yang melayani di sisi Selir Agung. Kalau mereka berdua sudah tidak akur sejak masih gadis. Keduanya memang memiliki latar belakang keluarga dan paras yang terbaik. Sebagai putri bangsawan, wajar saja jika mereka sering dibandingkan. Nyonya Selir Agung memiliki sifat yang tidak sabaran dan sangat membenci kejahatan. Karena itu, beliau menyinggung banyak orang. Sebaliknya, Nyonya Selir Su yang seperti harimau tersenyum justru lebih disukai saat masih muda. Jingrong tersenyum saat menceritakan ini. Tak disangka setelah masuk istana, keadaannya justru terbalik. Nyonya kita lebih unggul dari Selir Su. Sambil memakan permen manisan, aku pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan mulut penuh, aku berkata tidak jelas, kakak Selir Agung adalah wanita terbaik, paling baik di seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kakak Selir Agung. Pengasuh di sampingku tidak tahan lagi melihatnya. Lalu menepuk kepalaku dan Jingrong. Kalian berdua tidak apa-apa kalau membicarakan ini di halaman kita sendiri. Tapi jangan sampai bicara seperti ini di luar, nanti bisa jadi bahan gunjingan orang. Aku menjulurkan lidahku, aku tahu, pengasuh. Sayangnya, hari-hari yang menyenangkan selalu terasa singkat. Kaisar akan menikahi seorang permaisuri. Kudengar yang dinikahi adalah putri dari Perdana Menteri Kiri. Dengan latar belakang keluarganya, sudah sepantasnya dia menjadi permaisuri. Hal ini, para selir lain di istana menanggapinya dengan santai. Meskipun ada pepatah, selir yang tidak ingin menjadi permaisuri bukanlah selir yang baik. Tetapi para nyonya selir tahu batasan mereka masing-masing. Mereka tidak akan menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka. Bahkan Selir Agung yang sangat disayangi Kaisar juga memasang ekspresi yang sangat tenang.
Di seluruh istana, hanya aku yang wajahnya penuh kesedihan. Alisku terus berkerut. Model. Selirsu datang untuk menemui Selir Mulia dan melihatku dalam keadaan seperti ini. Dengan sedikit terkejut, dia mengerutkan keningnya, "Kenapa wajahmu murung begitu? Besok adalah upacara penobatan permaisuri." "Lalu kenapa?" Begitu kata-kataku selesai, Selirsu sepertinya baru menyadari sesuatu. "Gadis sepertimu masuk ke istana. Jangan-jangan kau mengincar posisi permaisuri, ya?" Aku menatap Selirsu seolah-olah dia orang bodoh. Lalu, sambil menghitung dengan jari, aku bertanya padanya, "Nyonya Selir, sudah berapa lama Anda masuk ke istana?" 2 tahun, kenapa? Selama 2 tahun ini, setiap hari bangun jam berapa? Jam Chen. Aku tidak sepertimu. Setiap hari tidur sampai matahari tinggi baru bangun. Mendengar itu, aku menghela napas. Sepertinya, Selirsu belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Maka aku mengangkat kepalaku dan dengan sungguh-sungguh membagikan kabar yang baru saja kudapat, "Nyonya Selir. Mulai sekarang, kita harus pergi memberi hormat kepada permaisuri setiap hari pada jam Mao." Jam Mao. Saat Selir Mulia keluar, dia melihatku dan Selirsu terduduk lesu di halamannya, bagaikan terong yang layu kena embun beku. Setelah mengetahui alasannya, Selir Mulia dengan lembut menyentil hidungku. "Dasar gadis kecil. Benar-benar tidak akan bangun pagi kalau tidak ada maunya." Sambil berkata, dia menepuk kepala Selirsu. "Dan kau juga, kenapa ikut-ikutan bertingkah konyol dengan anak kecil? Sudah kubilang untuk lebih banyak membaca buku dan belajar tata krama. Soal memberi hormat kepada permaisuri, cukup datang pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Dalam sebulan, totalnya hanya 2 hari itu saja. Apa kau masih tidak bisa bangun?" Mendengar itu, senyum Selirsu langsung merekah. Seperti bunga begonia di halaman yang sedang mekar dengan indahnya. Aku sangat suka. Saat itu kami tidak seperti yang ada di buku-buku cerita. Semuanya penuh dengan intrik dan siasat licik. Penuh jeratan kepentingan. Bahkan tidak ada hubungannya dengan cinta dan benci. Pada hari upacara penobatan permaisuri, Chun Tao sudah membangunkanku dari tempat tidur pagi-pagi sekali. Mulai bersolek dan merias diri. Dia sengaja memilihkan pakaian berwarna merah muda lotus pekat. Membuatku terlihat semakin cantik dan menawan. Usiaku masih muda. Ditambah lagi aku banyak makan. Jadi, pipiku selalu terlihat sedikit tembam seperti bayi. Chun Tao menatapku di cermin. Tiba-tiba matanya memerah. Beberapa tahun lalu, nona kecil masih sekecil ini. Sepanjang hari memeluk pinggang hamba, merengek minta kue tian. Saat hamba tidak memberikannya, nona kecil langsung mengamuk dan berguling-guling di lantai. Wajahku langsung masam mendengarnya. Rasanya aku ingin melompat dan membekap mulut Chun Tao. Tapi tak kusangka, suara Chun Tao terdengar serak seperti menahan tangis. Sekejap mata, nona kecil sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Aku menoleh menatap Chun Tao. "Melihatmu seperti ini, orang yang tidak tahu bisa mengira hari ini aku akan diangkat menjadi permaisuri." Chun Tao dengan sigap langsung membekap mulutku. Hamba tarik kembali ucapan hamba tadi. Sifat nona kecil sepertinya masih harus banyak diasah. Pangkatku rendah. Aku hanya mendapat tempat duduk di barisan belakang. Aku merasa sangat gelisah dan penasaran. Aku ingin sekali menjulurkan kepala untuk melihat putri Perdana Menteri Kiri yang konon kecantikannya menggemparkan seluruh ibu kota itu. Seperti apa rupanya? Aku mengenali Selir yang duduk di sampingku. Dia adalah putri dari Wakil Menteri Zhao, yang dianugerahi gelar Jieyu Zhao. Usia Jieyu Zhao juga tidak terlalu tua. Wajahnya yang merona membuatnya tampak begitu menyenangkan dipandang. Sepertinya dia mulai merasa bosan menunggu. Dia menoleh ke arahku dan mulai berbicara. Kebetulan, aku juga merasa sedikit bosan. Kami berdua pun mulai mengobrol ringan. Hingga suara swona terdengar dari luar gerbang istana. Sebuah tandu merah diusung dari kejauhan. Ukiran feniks emas beraneka warna di atasnya tampak begitu hidup. Seolah-olah siap mengepakkan sayap dan terbang. Seorang wanita dengan gaun merah menyala bersulam bunga-bunga yang rumit turun dari tandu feniks itu.
Di gaunnya tersulam gambar burung luan dan feniks dari benang emas. Seolah-olah detik berikutnya akan terbang. Aku melihatnya dengan penuh takjub. Baju ini bisa ditukar dengan berapa banyak paha babi panggang, iya. Upacaranya diadakan dengan sangat hikmat dan megah. Tapi untungnya, hidangan setelah upacara sangat memuaskanku. Zhao Jieyu mendekat untuk melihat mulutku yang penuh minyak karena makan. Zeze, kamu sudah begitu lama di istana. Apakah kamu sudah menjadi kesayangan kaisar? Aku menggelengkan kepala. Dia menatapku sekilas. Lalu berbisik lagi. Pantas saja, aku tidak mengerti raut wajah Zhao Jieyu yang penuh teka-teki itu. Akhirnya, aku pun tidak mau terlalu memikirkannya. Keesokan harinya saat akan memberikan salam pagi, aku hampir saja tidak bisa bangun dari tidur. Sehingga sesampainya di kediaman permaisuri, kepalaku terasa pening. Zhao Jieyu mendekat lagi dan bertanya apakah aku kurang tidur. Aku mengangguk. Aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak menguap. Tak lama kemudian, terdengar para selir membungkuk untuk memberi hormat. Aku pun ikut meniru mereka. Setelah diizinkan untuk bangkit kembali, kami para selir berperingkat rendah. Hanya bisa tetap berdiri. Aku bergeser dengan hati-hati dan berdiri di belakang selir mulia. Mata sipitnya melirikku dengan sinis. Kemudian, dia kembali memasang raut wajahnya yang anggun. Setelah semua orang duduk, barulah aku berani mengangkat kepala untuk melihat permaisuri. Sangat berbeda dari yang kubayangkan. Paras permaisuri tidak begitu menawan. Tapi kelebihannya terletak pada auranya yang lembut dan anggun. Melihatnya saja sudah membuat hati terasa tenteram. Benar-benar pantas menyandang gelar sebagai ibu bagi seluruh negeri. Mungkin karena tatapanku terlalu terang-terangan. Permaisuri mengangkat matanya dan menatap ke arahku. Yang di sana itu, dari istana mana? Mendengar itu, aku buru-buru maju dan memberi hormat. Dengan patuh aku menjawab, hamba dari istana Jinhua. Permaisuri hanya beroh. Lalu bertanya lagi kenapa aku terus menatapnya. Aku menundukkan kepala dan berkata pelan, hamba merasa yang mulia sangat cantik. Tusuk konde di kepala yang mulia juga sangat indah. Mendengar itu, permaisuri tertawa kecil. Engkaulah yang pertama mengatakan aku ini cantik. Mendekatlah, biar aku lihat dirimu. Hamba pun menurut dan berjalan maju dengan langkah-langkah kecil. Tangan yang mulia permaisuri dengan lembut menyentuh tusuk konde di kepalanya. Bentuknya seekor feniks yang melebarkan sayapnya, seakan hendak terbang. Kedua matanya bertatahkan permata. Terlihat sangat hidup. Sungguh, ini tusuk konde tercantik yang pernah hamba lihat. Tiba-tiba yang mulia permaisuri tersenyum dan berkata, jika engkau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Begitu beliau selesai bicara, raut wajah para selir di bawah sana langsung berubah. Namun, hanya dengan satu lirikan dari permaisuri, tak ada seorang pun yang berani bersuara. Hamba tidak bisa melihat raut wajah para selir di belakang hamba. Juga tidak mengerti sindiran dan ujian dalam perkataan yang mulia. Hamba hanya tulus berpikir bahwa permaisuri adalah orang yang baik hati dan murah hati. Beliau bahkan rela memberikan tusuk konde seindah ini pada hamba. Hamba berpikir, Ibunda pernah mengajarkan sebelum hamba masuk istana, apapun yang dikatakan orang terhormat, hamba cukup menurut dan melakukannya saja. Maka, hamba pun dengan hormat membungkuk untuk berterima kasih. Lalu mengulurkan tangan ke atas kepala yang mulia permaisuri, dan mengambil tusuk konde itu. Wajah yang mulia permaisuri seketika berubah. Melihat itu, selir agung yang berada di bawah segera berdiri, dan berseru menghentikan hamba, Dongping. Hamba menoleh ke belakang dengan bingung. Tusuk konde di tangan hamba terlepas dan jatuh ke lantai. Krak! Sayap feniks itu patah. Saat hamba sedang menyesalinya, suara dingin permaisuri terdengar dari atas kepala hamba. Aku baru tahu. Ternyata di istana ini ada orang seberani dan selancang dirimu. Seorang selir rendahan yang sama sekali tidak menganggapku ada. Setelah berkata demikian, permaisuri memerintahkan orang untuk menyeretku pergi. Saat itu, selir agung bergegas maju dan berdiri di depan hamba. Rongping baru saja masuk ke istana. Sifatnya masih polos. Ia tidak mengerti tata krama sehingga menyinggung yang mulia. Hamba mohon yang mulia berlapang dada dan memaafkannya.
Sungguh tidak mengerti tata krama, ya. Dia yang hanya seorang selir rendahan. Sudah berani secara terang-terangan mengincar posisiku. Jangan-jangan ada yang menyuruhnya dari belakang. Atau jangan-jangan Rompin ini sombong karena merasa disayang. Sehingga tidak menganggapku sama sekali. Tatapan tajam permaisuri menyapu ke seluruh orang. Seketika, semua orang langsung berlutut. Bahkan selir agung pun menarikku. Hingga aku ikut berlutut. Permaisuri ingin menjadikanku contoh untuk menakuti yang lain. Pengawal, Rompin telah berlaku tidak sopan. Seret dia dan berikan hukuman 2020 pukulan. Aku bisa-bisa tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 10 atau 15 hari. Hanya bisa makan bubur tawar dan lauk sederhana. Aku ketakutan dan bersembunyi di belakang selir agung. Sambil memegang erat lengan bajunya. Selir agung mengangkat kepalanya. Menatap permaisuri dengan tenang tanpa rasa takut maupun angkuh. Yang mulia, jika Anda ingin menunjukkan kekuasaan, mengapa harus menjadikan selir rendahan seperti Rompin sebagai contoh? Selir agung, apa kau pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Keduanya saling berhadapan dengan tegang. Orang-orang di bawah bahkan tidak berani bernapas. Tepat pada saat itu, terdengarlah suara yang jernih dan berwibawa. Ada apa ini? Dari jauh sudah terdengar keributan di sini. Kenapa semua orang berlutut di lantai? Permaisuri memasang senyum yang anggun dan sopan. Ada seorang selir rendahan yang tidak tahu diri. Telah menyinggungku. Aku baru saja akan menghukumnya. Kaisar bahkan belum bertanya siapa orangnya. Aku sudah berlari menghampirinya sambil menangis. Langsung memeluk erat kaki Kaisar. Tangisanku terdengar sangat menyedihkan. Rompin, ada apa denganmu? Ini semua salah hamba. Hamba tidak sengaja merusakkan tusuk konde milik Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia, tolong mohon pada Permaisuri agar tidak menghukum hamba. Hamba takut sakit. Kaisar melihat tusuk konde Phoenix yang rusak di lantai. Dan kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Lalu dengan sabar dia bertanya padaku, kalau begitu, bagaimana dengan hukuman menyalin buku? Hamba akan pusing kepala begitu melihat buku. Kalau begitu, bagaimana jika tunjanganmu dipotong selama sebulan? Hamba sudah hidup sangat hemat. Kalau dipotong lagi, hamba bisa kelaparan. Kaisar hendak mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba Kaisar diinterupsi oleh permaisuri. Apakah Baginda sengaja ingin memanjakan selir Rong? Melihat ekspresi murka permaisuri, Kaisar pun tiba-tiba menjadi serius. Lalu dengan suara berat dia berkata kepadaku, kau dihukum kurungan selama 1 bulan. Tidak boleh menawar lagi. Aku hanya bisa menerimanya dengan pasrah dan sedih. Tapi permaisuri masih belum puas. Kaisar, permaisuri. Sudahlah, selir Rong itu otaknya tidak terlalu cerdas. Jadi, engkau jangan mempermasalahkannya lagi. Hamba lihat, pikiran Baginda sudah dibutakan oleh nafsu. Sampai-sampai selir Rong sama sekali tidak punya sopan santun. Kaisar sepertinya sedikit takut pada permaisuri. Mendengar itu, dia menyentuh ujung hidungnya lalu berkata dengan lembut. Sambil membujuknya, hari ini, demi beta, lupakan saja masalah ini. Jika lain kali dia berbuat salah lagi, hukuman berat akan menantinya. Ekspresi permaisuri masih tidak bersahabat. Dia menatapku dengan dingin. Aku ketakutan hingga badanku mengkeret. Aku tidak tahan untuk bertanya dengan suara pelan, apakah tusuk konde itu akan dikembalikan kepadaku? Tentu saja tusuk konde itu tidak dikembalikan kepadaku. Aku juga dihukum kurungan selama 1 bulan. Aku sangat kesal. Belakangan aku baru tahu kalau yang dia katakan adalah kebalikannya. Itu semua demi memberiku pelajaran. Permaisuri jahat sekali. Aku tidak suka lagi padanya. Hari-hari di dalam kurungan sangat menyiksa. Untungnya, selir Gui dan selir Su sesekali datang membawakanku makanan. Tapi aku tidak menyangka, malam itu Kaisar juga datang. Aku masih sangat menyukai Kaisar. Dia sangat tampan. Sifatnya juga baik. Kaisar menatapku sambil tersenyum. Dia bertanya bagaimana aku bisa membuat permaisuri marah. Mendengar itu, aku langsung cemberut. Dengan kesal, aku mengadu kepada Kaisar. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bahkan mencubit pipiku yang tembam. Di seluruh istana ini,
Beta hanya merasa paling nyaman saat berbicara denganmu. Bukankah Baginda bilang hamba ini bodoh? Aku merasa sangat dirugikan. Ibuku bilang, ini yang disebut kebijaksanaan agung yang tampak seperti kebodohan. Kaisar tertawa lebih gembira. Hahaha. Benar, aku hanya bisa mendengar kata-kata jujur darimu. Rongpin, aku benar-benar menyukaimu. Aku pun mengangkat wajahku yang putih dan lembut. Mataku menatap Kaisar dengan berbinar-binar. Adinda juga menyukai Kaisar. Kaisar adalah, selain dari kakak selir agung, orang yang paling baik pada Adinda. Sejak saat itu, Kaisar sering datang ke istanaku untuk berkunjung. Terkadang beliau singgah selama 1 shichen. Terkadang hanya selama setengah batang dupa. Beliau tidak pernah bermalam di tempatku. Menurut perkataan Kaisar, hubungan di antara kami melampaui cinta asmara. Menurutku, perkataannya itu sangat hebat. Kaisar benar-benar orang yang terpelajar. Setelah masa kurunganku berakhir, Kaisar menaikkan pangkatku menjadi selir. Kini aku akhirnya menduduki posisi selir. Aku jadi bisa memiliki dapur kecilku sendiri. Zhao Jieyu melihatku hari itu. Lalu dengan masam berkata kalau nasibku sungguh baik. Aku tersenyum dan membalasnya, aku juga merasa begitu. Tibalah lagi hari untuk menghadap permaisuri. Kali ini aku begitu patuh sampai tidak berani mengangkat kepala. Tak disangka, setelah upacara penghormatan selesai, permaisuri justru menahanku sendirian. Senyumnya kembali ramah seperti saat pertama kali kami bertemu. Selir Rong, beberapa hari lalu aku baru belajar membuat kue baru. Aku dengar kamu paling suka makan. Jadi aku berpikir untuk mengundangmu untuk mencicipinya. Aku menatap permaisuri dengan sedikit bingung. Kenapa dia memberiku hadiah lagi? Tapi kali ini adalah kue. Seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Aku melihat kue di atas meja, lalu kembali menatap permaisuri. Aku tidak bisa menahan diri dan mengambil sepotong. Tidak enak sekali. Aku mengerutkan kening. Aku menatap yang mulia permaisuri dengan tulus, bagus sekali buatannya. Lain kali tidak usah dibuat lagi. Senyum di wajah permaisuri seketika membeku. Dia menatapku dengan senyum yang dipaksakan, Selir Rong. Tidak mau makan lagi. Aku mendorong piring itu ke depan. Aku tidak bisa menolaknya. Kue buatan permaisuri rasanya benar-benar tidak enak. Kali ini permaisuri tidak menghukumku. Beliau langsung mengusirku. Tapi aku merasa, beliau memberiku kue yang begitu tidak enak. Itu sudah merupakan hukuman untukku. Saat kembali nanti, aku harus makan 5 potong, tidak. 10 potong kue manis untuk menyelamatkan indera pengecapku. Kemudian, permaisuri sepertinya menemukan kesenangan baru. Kadang-kadang beliau memanggilku untuk mencoba kue buatannya. Jujur saja, setiap kali aku datang dengan penuh harapan. Berharap keahlian permaisuri akan semakin membaik. Hasilnya, rasanya justru semakin tidak enak dari waktu ke waktu. Sebelumnya, dari segi warna, aroma, dan rasa, setidaknya warnanya masih bagus. Kali ini, beliau langsung membuat sepiring kotoran anjing. Melihat benda kuning kecoklatan di piring. Kue dengan bentuk yang aneh itu. Aku menatap permaisuri dengan ekspresi menderita. Dengan wajah memelas aku bertanya padanya. Kalau benda ini dimakan, apa benar tidak akan membuat orang mati? Mendengar itu, permaisuri tiba-tiba tertawa. Beliau mengulurkan tangan dan mengelus kepalaku. Lalu dengan raut wajah bingung beliau bertanya, bukankah pikiranmu tidak beres? Kenapa masih pilih-pilih makanan? Aku hampir gila. Meskipun aku ini orang bodoh. Bukan berarti aku bisa memakan benda ini, kan? Melihat ekspresiku, permaisuri tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Pergilah bermain sendiri. Rasanya seperti sedang melatih anjing. Aku kembali ke kediamanku dengan perasaan kesal. Baru saja duduk, aku sudah dipanggil lagi oleh Selir Mulia. Beliau bertanya kepadaku dengan sedikit cemas. Apakah permaisuri mempersulitku? Mendengar itu, aku langsung bersemangat. Aku menggerakkan tangan dan kaki untuk menggambarkan makanan buatan permaisuri. Betapa tidak enaknya makanan itu. Selir Mulia tersenyum sambil mengelus kepalaku dan berkata, ah Ningku. Orang bodoh punya keberuntungannya sendiri.
Saat itu, aku belum mengerti makna mendalam di balik perkataan selir mulia. Tetapi saat aku benar-benar memahaminya, semuanya sudah terlambat. Selir mulia hamil. Selir di istana memang tidak banyak. Yang disayangi kaisar bahkan lebih sedikit lagi. Jadi, Permaisuri Gui mengandung putra sulung Baginda Kaisar. Aku dan Jingrong sangat senang. Di wajah Permaisuri Gui juga tersungging senyum tipis. Tak lama kemudian, Selir Su juga datang. Dia menatap perut Permaisuri Gui. Dia berdecak kagum, perutmu ini sungguh hebat. Permaisuri Gui memberitahuku kalau Selir Su sebenarnya orang baik. Hanya saja mulutnya sangat tajam, kalau benar tidak akan mengalah. Bahkan saat salah pun, dia bisa membuatnya terdengar benar. Hari ini banyak sekali selir yang datang untuk memberi selamat. Tapi aku tak menyangka, Ratu juga datang. Di belakangnya, ada Zhao Jieyu yang mengikuti. Awalnya kukira Ratu datang untuk mencari gara-gara. Tak kusangka, dia hanya melirik dengan sangat dingin. Lalu pandangannya tertuju pada perut Permaisuri Gui. Dia berpesan, karena sudah hamil, rawatlah kandunganmu baik-baik. Kalau kurang apa-apa, bilang saja padaku. Sang Ratu bahkan membebaskan Permaisuri Gui dari kewajiban memberinya hormat. Ternyata kalau hamil bisa dapat perlakuan istimewa begini, ya. Setelah Ratu pergi, aku terus menatap perutku sendiri. Berharap aku juga bisa langsung hamil. Saat Permaisuri Gui tahu apa yang kupikirkan, dia tersenyum sambil menyentil dahiku. Apa saja sih yang kamu pikirkan seharian ini? Aku ingin Yang Mulia cepat melahirkan pangeran kecil. Supaya dia bisa memanggilku Bibi. Kami sangat menantikan kelahiran anak ini. Begitu pula dengan Baginda Kaisar. Beliau jadi jauh lebih sering datang ke istana Permaisuri Gui. Setiap kali datang, beliau tampak seperti seorang pemuda. Sangat gembira sampai salah tingkah. Sambil berbicara pada perut Permaisuri Gui, memintanya memanggil ayahanda. Tak terasa, kehamilan Permaisuri Gui sudah 8 bulan. Dengan perutnya yang besar, seluruh dirinya memancarkan aura keibuan. Bahkan sorot matanya menjadi jauh lebih lembut. Akhir-akhir ini, Ratu sering datang menjenguknya. Matanya menunjukkan rasa takjub. Hingga suatu kali, Permaisuri Gui meraih telapak tangan Ratu. Lalu dengan lembut menempelkannya ke perutnya. Seketika mata Ratu berbinar. Benar-benar terlihat seperti orang yang tidak berpengalaman. Aku selalu menyentuh perut kakak selir setiap hari. Rasanya benar-benar ajaib. Ternyata di dalam sana sedang tumbuh sebuah kehidupan. Kali ini, Permaisuri datang membawa sebuah kotak batu. Di dalamnya berisi kue-kue kering yang sangat indah. Aku membuatnya sendiri, cobalah. Kenangan tentang rasanya yang tidak enak sampai ingin mati pun muncul kembali. Aku segera maju untuk menghalangi Permaisuri. Dengan sikap seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Aku berdiri di depan Selir Agung. Selir Agung tersenyum sambil mendorongku, apa yang kau lakukan? Memangnya bisa beracun? Begitu ucapan itu keluar, raut wajah semua orang di dalam ruangan seketika berubah. Aku menatap kotak itu dengan penuh kewaspadaan. Lalu, dengan sangat serius aku berkata kepada Selir Agung, Kakak Selir. Tidak enak, sangat tidak enak. Benar-benar sangat tidak enak. Semua orang di ruangan itu menghela napas lega setelah mendengarku. Bahkan Permaisuri pun tersenyum sambil mengelus kepalaku. Gadis kecil ini ternyata pendendam juga, ya. Saat itulah aku baru tahu. Saat Permaisuri belum menikah dulu. Kue kering buatannya adalah yang terbaik di seluruh ibu kota. Selir Agung tertawa dan menggodaku. Banyak sekali orang yang memohon agar Permaisuri kita membuatkan kue untuk mereka. Tapi beliau tidak pernah mau. Kamu sudah makan begitu banyak hidangan darinya. Kamu benar-benar beruntung. Melihatku yang masih memasang wajah curiga. Permaisuri dengan pasrah mengambil satu kue dan menyodorkannya ke mulutku. Aroma kue itu sungguh menggoda. Bercampur dengan sedikit rasa manis yang memikat. Hap, aku langsung menggigitnya. Sekaligus dengan jari Permaisuri. Ikut masuk ke dalam mulutku. Dia terpekik kaget dan menarik jarinya. Lalu menatapku dengan tatapan sedikit jahil. Kamu ini benar-benar bandel, ya. Mereka semua pun kembali tertawa. Melihat ekspresi puas di wajahku.
Selir Su pun mendekat dengan penasaran. Ia mengambil sepotong kue. Suasananya jadi tegang sekali. Aku sampai mengira kue ini beracun. Tak kusangka ucapan itu justru menjadi kenyataan. Aku langsung memuntahkan seteguk darah. Pandanganku menggelap. Lalu aku kehilangan kesadaran. Semua orang pun menjadi panik. Aku hanya merasa dunia di sekelilingku berputar. Di depan mataku, terus ada orang yang berlalu lalang. Telingaku terus mendengar orang berteriak. Berisik sekali. Sudah sadar, dia sudah sadar. Aku membuka mataku. Barulah aku melihat Selir Agung duduk di tepi ranjangku dengan mata yang memerah. Kedua tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Melihatku sadar, barulah dia bisa bernapas lega. Semua orang mengira ada racun di dalam kue itu. Tetapi setelah tabib istana memeriksanya, ternyata tidak ada racun. Melainkan diberi kasturi dalam jumlah yang sangat banyak. Benda ini sebenarnya tidak berbahaya bagi orang biasa. Bahkan bisa menjadi obat yang manjur. Tetapi bagi orang yang sedang hamil, ini adalah racun yang mematikan. Dengan begini, siapa target yang sebenarnya ingin dicelakai? Sudah sangat jelas. Selir Agung mendengarkan laporan dari tabib istana. Lalu bertanya dengan suara dingin, karena tidak ada racun. Lalu mengapa Selir Rong sampai muntah darah? Mendengar itu, tabib istana langsung bersujud, Nyonya Selir Rong. Beliau alergi terhadap kasturi. Oh, benar juga. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Saat itu, tiba-tiba aku merasakan sebuah tatapan yang dingin. Tatapan yang membuat bulu kudukku merinding. Tetapi saat aku menoleh untuk melihat, aku hanya melihat Zhao Jieyun yang menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Kejadian kali ini membuat kaisar sangat murka. Tetapi, beliau bukanlah kaisar yang gegabah. Beliau tidak langsung memutuskan bahwa permaisuri adalah pelakunya. Namun, semua bukti mengarah kepada permaisuri. Terlebih lagi, setelah kejadian itu, dayang kepercayaan permaisuri tiba-tiba bunuh diri. Seharusnya, kasus ini sudah selesai sampai di sini. Tetapi kaisar tidak mau menyerah begitu saja. Selama 2 hari ini, suasana di istana menjadi sangat mencekam. Orang-orang dari biro disiplin istana menangkap satu persatu Dayang dan Kasim yang terkait dengan insiden ini. Setelah disiksa dengan kejam, pelaku sebenarnya pun akhirnya terungkap. Di hari Zhao Jieyun dibawa pergi, dia sempat datang sekali ke istanaku. Dia memberiku sebuah tusuk konde berbentuk kelinci kecil. Sambil tersenyum, ia menyematkannya di sanggulku, Aning. Sebenarnya, aku sangat ingin berteman denganmu. Bukan sebagai Zhao Jieyu dan Rong Fei, melainkan sebagai Zhao Panpan dan Jiang Ning. Aku menatapnya dengan bingung. Bukankah kita selama ini sudah berteman? Tapi dia tidak menghiraukanku. Dia terus bergumam sendiri sampai orang-orang dari Departemen Kehakiman datang dan membawanya pergi. Saat itulah aku baru tahu apa yang telah terjadi. Aku mengejarnya keluar dan bertanya mengapa. Tapi dia justru memberiku senyum yang dipaksakan. Aning, di dunia ini, tidak semua hal sesederhana yang kamu pikirkan. Banyak hal yang berada di luar kendali kita. Hal apa yang berada di luar kendali Zhao Panpan? Hingga setelah kematiannya, aku baru mengetahui kisahnya dari orang lain. Menteri Zhao tadinya hanyalah rakyat biasa. Awalnya, dia membangun kekayaannya melalui istrinya. Kemudian, jabatannya terus naik dengan menjual putri-putrinya. Zhao Panpan memiliki 4 kakak perempuan. Semuanya dinikahkan ke dalam keluarga bangsawan untuk menjadi selir. Hanya dialah yang paling menjanjikan. Dia menikah ke dalam istana dan bahkan menjadi seorang Jieyu. Tapi Menteri Zhao tidak puas dengan ini. Dia menggunakan ibu selir Zhao Panpan sebagai ancaman. Memaksanya untuk menggunakan segala cara agar bisa melahirkan pangeran sulung. Dia bahkan mengirimkan sepotong jari putus milik ibu selirnya. Zhao Panpan tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri seumur hidupnya. Dia menukar kebahagiaannya sendiri demi keselamatan ibu selirnya. Mengorbankan nyawanya demi masa depan ayah dan saudara-saudaranya. Di benakku, mau tak mau terbayang senyum terakhir Zhao Panpan. Senyum yang penuh kelegaan dan kebebasan. Pada akhirnya, dia sendiri yang tidak ingin hidup lagi. Seorang wanita yang telah melalui begitu banyak kesulitan. Yang berjuang untuk bertahan di tengah kerasnya kehidupan di istana.
telah memasukkan dirinya sendiri ke dalam sebuah cangkang kepolosan dan keceriaan. Berkali-kali menipu dirinya sendiri bahwa ia bahagia, bahwa ada seseorang yang mencintainya. Dia memang pantas dibenci, tapi dia juga pantas dikasihani. Setelah mengetahuinya, Selir Agung hanya bisa menghela napas pelan. Kami, anak-anak yang tumbuh besar dalam manja orang tua, tidak bisa menilai benar atau salahnya perbuatan Zhao Panpan. Dalam surat yang kukirim untuk ayah dan ibu, aku mengecam keras tindakan mereka yang menjual anak perempuan demi kemuliaan. Tindakan itu. Dan dengan tegas aku memberitahu ayah bahwa aku di istana tidak akan membantunya. Ku bilang, agar ayah menjadi orang yang baik dan menjadi pejabat yang bersih. Ayahku sangat marah sehari setelah menerima surat itu. Dia langsung datang ke istana dan memarahiku habis-habisan. Tapi di akhir omelannya, ayahku yang seenaknya itu tiba-tiba matanya memerah. Dia mengelus kepalaku dengan nada yang jarang kudengar, penuh kasih sayang. Dia berkata, "Aning, jaga dirimu baik-baik, ya." Ayah di Dewan Istana juga tidak akan mempermalukan Aning. Aning, kita sudah benar-benar dewasa. Aku pun mengangguk dengan lega. Ayah juga jauh lebih pengertian dari sebelumnya. Setidaknya kali ini datang ke istana, ayah ingat membawakanku sesuatu. Biasanya ayah selalu datang dengan tangan kosong. Mendengar itu, ayahku marah dan hendak menendangku lagi. Sia-sia saja aku membesarkanmu, dasar anak bandel. Meskipun dia memarahiku. Tapi setelah dia pergi, aku tetap merasa sedikit sedih. Terutama saat melihat kue manis yang ayah bawakan. Dan sepatu yang disulam sendiri oleh ibu. Mataku tanpa sadar berkaca-kaca. Aku mengambil tusuk konde kelinci pemberian Zhao Panpan dan menguburnya di bawah pohon bunga waru di halaman. Zhao Panpan, jika ada kehidupan selanjutnya, jadilah gadis yang bahagia. Hiduplah hanya untuk dirimu sendiri. Kakak Selir Agung melahirkan seorang putri kecil. Aku dan Jingrong merasa sedikit kecewa. Tetapi Selir Agung dan Kaisar justru sangat bahagia melihat kami berdua memasang wajah murung. Inang pengasuh menyentil dahi kami masing-masing. Kalian berdua ini masih sangat muda. Kenapa pikiran kalian begitu kolot? Jingrong kecewa karena di istana memiliki seorang pangeran baru bisa membuat posisi seseorang menjadi stabil. Awalnya aku kecewa karena tuan putri kecil itu jelek. Wajah kecilnya keriput dan belum punya gigi. Tapi tak lama kemudian, pandangan kami berdua berubah. Tuan putri kecil tumbuh semakin imut. Seperti kue mochi yang putih dan lembut. Dia tersenyum pada setiap orang yang ditemuinya. Membuat semua orang yang melihatnya merasa gembira. Sebenarnya, Kaisar bukanlah orang yang setia. Namun untuk Selir Agung Dai, beliau selalu punya perlakuan khusus. Beliau menganugerahkan nama Yonggel kepada tuan putri kecil, dengan harapan agar dia bahagia selamanya. Yang mulia Selirsu setiap hari datang menjenguk Yonggel. Tatapannya yang penuh harap membuatku jadi curiga. Seolah-olah detik berikutnya dia akan langsung merebut bayi itu. Ternyata tidak lama kemudian, beliau pun hamil. Selirsu pada waktu itu bagaikan seekor merak yang sombong. Berkeliling istana seharian penuh. Selesai berkeliling, dia masih sempat datang ke tempat Selir Agung. Sambil menyombongkan diri, aku nanti pasti akan melahirkan putri kecil yang lebih cantik dari Yonggel. Lihat saja. Yonggel yang sedang bermain di samping, mendengar namanya disebut. Dia tersenyum lebar ke arah Selirsu. Mata Selirsu langsung berbinar-binar. Beliau langsung berlari dan memeluk Yonggel. Sambil terus memanggilnya jantung hatiku. Beberapa hari sebelum tahun baru, Selirsu melahirkan. Ternyata seorang pangeran. Setelah tahu yang lahir adalah pangeran, wajah yang mulia Selirsu tampak sangat kecewa. Beliau jadi sangat tidak suka pada pangeran kecil itu. Seharian beliau malah datang ke istana Selir Agung untuk bermain dengan Yonggel. Suatu kali beliau bahkan bilang mau menukar pangeran kecil itu dengan Yonggel. Kaisar menamai pangeran kecil itu Yongzhang. Mungkin karena pengaruh Selirsu, ya. Sejak kecil, dia suka sekali mengikuti Yonggel dari belakang. Memanggilnya kakak dengan suaranya yang kekanak-kanakan. Saat Yonggel berusia 5 tahun, Selir Agung Dai hamil lagi.
Kali ini, seorang pangeran kecil. Kaisar memberinya nama Yongan. Damai dan bahagia, itulah harapan terbaik beliau untuk kedua anaknya. Para selir di istana kali ini semuanya mendapat kenaikan pangkat. Sesuai harapannya, Selir Su naik pangkat menjadi Selir Gui. Sementara itu, Selir Gui yang lama naik pangkat menjadi Selir Agung. Aku pun ikut kecipratan untung. Aku mendapatkan gelar Selir De. Terkadang aku berpikir, jika kelak ada gadis lain yang masuk ke istana dan melihatku dari kejauhan, akankah dia sama sepertiku saat pertama kali melihat Selir Su? Berpikir kalau kerendahan hatiku ini hanyalah pura-pura. Memikirkan itu, aku pun tersenyum. Namun, di tengah senyumanku, air mataku justru menetes. Aku ini memang bukan orang yang pintar. Seumur hidup aku berkoar-koar ingin merebut kasih sayang. Tetapi tak pernah sekalipun aku benar-benar merasakannya. Kaisar sesekali masih suka datang ke istanaku untuk duduk-duduk. Beliau bilang, saat pertama kali aku masuk istana, usiaku masih sangat muda. Setiap kali aku menatapnya dengan mata berkedip-kedip, selalu ada kelembutan yang muncul di dalam hatinya. Seperti melihat seorang adik perempuan yang memandang kakaknya. Kaisar bertanya apakah aku ingin keluar dari istana. Beliau bisa mengaturnya untukku. Aku menolaknya. Di istana ini, masih ada orang yang kusayangi. Ada sahabat sejatiku. Aku ingin tetap di sini. Menyaksikan orang-orang yang kupedulikan mendapatkan akhir yang bahagia. Seumur hidupnya, Permaisuri tidak memiliki keturunan. Sampai akhirnya beliau jatuh sakit parah. Aku baru tahu bahwa dulu, demi menjatuhkan Permaisuri dalam satu serangan, Zhao Jieyu telah menaruh kesturi di makanan dan minumannya. Bahkan di pakaian dan perhiasannya pun ditaruh kesturi. Karena hal itu berlangsung lama, tubuh Permaisuri pun rusak. Seumur hidupnya, beliau tidak akan pernah bisa hamil lagi. Garis-garis halus sudah lama muncul di sudut matanya. Pesona masa mudanya pun telah memudar. Tapi beliau benar-benar tersenyum saat menatapku. Aning. Sebenarnya, aku sangat iri padamu. Hidup tanpa beban. Menjalani sisa usiamu. Sebenarnya Permaisuri tidak mencintai Kaisar. Beliau punya pemuda lain yang dicintainya. Tapi demi keluarganya, beliau harus masuk ke istana. Permaisuri wafat di hari musim semi yang paling cerah dan hangat. Aku menatap matahari, terasa sedikit menyilaukan. Sudut bibirku membentuk seulas senyuman. Air mata mengalir tanpa kusadari. Mungkin ini lebih baik. Bagaimanapun juga, Permaisuri paling takut dingin. Tanpa terasa, aku sudah berada di istana selama 30 tahun. Dari seorang gadis naif yang tak tahu apa-apa, menjadi selirde yang disegani semua orang. Di suatu musim dingin, Kaisar jatuh sakit. Penyakit itu membuatnya tak pernah bangkit lagi. Sebelum mangkat, dia memanggilku. Wajah Kaisar sudah tidak lagi setampan dan selembut dulu. Sejak kapan dia menjadi setua ini? Kaisar menatapku sambil tersenyum. Aning, kamu sudah menjadi nenek tua. Yang mulia juga sudah menjadi kakek tua. Kalau begitu, aku telah menyusahkanmu. Aku menggelengkan kepala. Sambil menggenggam tangannya, aku berkata, Yang mulia selalu memperlakukan Aning dengan sangat baik. Setelah Kaisar mangkat, Selir Agung Huang menua dengan sangat cepat. Seolah-olah seluruh keyakinan hidupnya telah runtuh. Dia benar-benar tulus mencintai Kaisar. Pertemuan di masa muda sudah cukup untuk membuat seseorang terpesona seumur hidup. Penobatan Yongan sebagai kaisar adalah hal yang sudah sewajarnya. Selir Agung Huang menjadi ibu suri. Aku pun ikut mendapat gelar selir janda. Selir Agung pergi ke Tanah Lungguh bersama Yong Zhang. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali ke kota kekaisaran. Aku dan ibu suri tahu, dia melakukan itu agar Yongan bisa tenang memerintah. Setahun setelah mendiang Kaisar mangkat, ibu suri pun menyusulnya. Aku menatap wajahnya yang tertidur dengan tenang. Samar-samar, aku teringat lautan bunga begonia. Selir Agung yang mengenakan pakaian serba merah. Dia berkata dengan penuh semangat kepadaku, ikutlah denganku. Aku jamin kamu bisa makan daging setiap hari. Aku melahirkan 5 orang anak seumur hidupku. Sebelum ajalku tiba, Yongle dan Yongan menangis dengan begitu menyedihkan di sisi ranjangku.
Yongle sudah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Sangat mirip dengan ibunya. Dia menangis sambil menarik tanganku. Yang mulia, jangan pergi. Ibu sudah tiada. Yang mulia tidak boleh meninggalkan kami juga. Dengan susah payah, aku mengangkat tanganku untuk mengelus kepala Yongle. Ibu harus pergi menemani arwah ibumu. Dia itu ya. Bibirnya sudah menghitam. Aku merasa kekuatanku menghilang sedikit demi sedikit. Namun, di hadapanku muncul seberkas cahaya terang. Di ujung cahaya itu, berdirilah Meng Chang dengan gaun merah menyala, terlihat begitu bebas dan memukau. Kami telah melepaskan semua belenggu kemuliaan dan kehinaan. Kami bertemu kembali sebagai Jiang Ning dan Meng Chang. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak akan mengecewakan Chang Ning.